Di ular kayaknya lebih cocok di Medan deh. Halo guys, kembali ke Dechara dengan breakdown episode 5 dari Ultraman Omega. Pas pertama kali ngeliat preview gambarnya, gue kira ini bakalan jadi episode kayak biasanya ya. Ada konflik, habis ngalahin kaiju, happy ending, yo wes. Tapi ketika udah tayang ternyata sad ending dong. Menceritakan mengenai seorang gadis muda bernama Miko yang berteman dengan seekor kaiju ular pemakan besi namun berakhir tragis. Orang kaijunya sendiri yang mau. Bahkan ngomongin subtitlenya aja kemarin sempat hilang ya guys. Perasaan jam 8 pagi masih ada deh. Kenapa jam 9 kagak ada? Untungnya tadi malam sekitar jam 9, jam 10 gitu udah fix sih. Sekarang aman lah. Masa perkara begini doang ngiranya Mbak Subur bangkrut? Jadi ya guys, breakdown episode 5 dari Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Sorato yang menemukan sebuah paket. Wih, ada Ayunnya juga toh. Dan rupanya tuh paket harus dikirim Kosei hari ini juga ya. Cuma karena Kosei lupa terus gak bisa ninggalin gudang mau gimana. Sehingga Sorato pun ingin membantu Kosei mengirim ini. Langsung opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Miko dan Mikoto. Ya, yang mana di tengah perjalanan Sorato sempat ketunda karena gak ada bus. Mau nunggu tapi masih lama. Jalan kaki aja lah. Soalnya pakai bus pun ini makan 1 jam juga. Namun Sorato tetap berhasil sampai ke sana dengan bantuan orang sekitar. Dan dia bisa memberikan paket ini kepada seorang gadis muda bernama Nishiki Miko. Karakternya emang yang agak pendiam sih. Terus hadiah ulang tahunnya dikasih sepatu bot. Tapi gak tahu kenapa karena capek habis itu pulang. Sorato ngiranya dia yang salah loh. Ya kemudian Bibi Miko menceritakan mengenai apa yang terjadi pada Miko. Dari ibunya yang udah meninggal 2 bulan lalu. Ayahnya kerja di luar negeri. Cuma diurus sama bibinya doang. Tapi aslinya dia baik kok. Saat Bibi Miko ingin memberikan sayur kepada Sorato, Sorato pun melihat Miko yang pergi membawa ember dan mengikutinya. Yang ternyata Miko ini lagi ketemu sama kaiju ular putih gitu ya guys. Kalau orang lain ngeliat begini mah udah pasti kaget dong. Di Sorato mah biasa aja. Yang mana Miko memberi makan kaiju tersebut menggunakan besi. Ngerasa nih kaiju masih belum kenyang, Sorato inisiatif buat ikut bantu ngasih dia makan juga ya. Gila, bali-bali udah banyak aja. Sehingga Miko pun berterima kasih kepada Sorato sambil membahas mengenai legenda seorang ular dewa, yaitu Ohebiushi no Mikoto. Yang kalau dari cerita Miko harusnya dulu ukuran Mikoto itu masih kecil ya. Keseringan dikasih makan gimana gak makin gede. Namun Sorato merasakan kalau Mikoto menyerap sebuah energi melalui Miko. Miko kenapa nih? Di malam hari ternyata nih Sorato belum sempat balik ya guys. Besok bisa kok. Toh diizinin nginap juga. Yang mana Sorato ditelepon memang ada cerita ke Kosei soal kejadian ini sih. Meskipun kaijunya mungkin udah kelihatan jinak tetap ada naluri. Tiba-tiba Miko pun pingsan. Diceritain sama bibinya lagi ya. Karena ternyata kata dokter Miko tuh kekurangan zat besi loh. Kondisinya makin lama makin buruk. Tapi keesokan harinya, Miko tetap berusaha pergi menemui Mikoto. Yang rupanya tuh kaiju udah segede begini dong. Bukannya kemarin masih kecil. Dan ya, zat besi di tubuh Miko tetap keserap ya guys. Bibinya Miko sampai kena juga. Namun Miko masih ingin bersama dengan Mikoto. Cuma nih ular kemungkinan nyadar dia bahaya buat Miko deh. Kemudian tiba-tiba mengamuk. Sorato ngeliat itu mau gak mau harus berubah. Bahkan pas Omega Scoop pun jadi makin ragu loh. Ya secara battle ini Omega beneran gak mau lawan Mikoto ya. Justru yang tetap pengen lawan mah Kosei. Sehingga pada akhirnya Mikoto membiarkan dirinya dibunuh oleh Omega dengan Omega Slugger. Wah jadi sad ending banget sih. Tapi dari situ Sorato juga kepikiran, mungkin ini cara Mikoto buat melindungi Miko kali. Setelah beberapa waktu, Miko pun bisa kembali ceria bersama dengan bibinya. Dan episode 5 Omega pun selesai. Pas bagian ending tuh harusnya ada selang berapa hari ya guys. Gak mungkin langsung tiba-tiba juga. Ya, untuk episodenya selain ditutup dengan sad ending, ini sisi human dramanya tetap ditonjolin sih. Sedangkan fighting scene-nya walaupun bentaran doang masih bisa diwajarin ya. Bahkan kalau ngomongin teknik pengambilan gambar Tomonobu Shikantoko sendiri bagus banget loh. Pergantian angle-angle-nya itu ya guys. Contoh aja pas Sorato lagi ngirim paket dari jauh, terus Mikoto masih seukuran human size. Angle ketika Kosei bangun tidur ngadap kasus Sorato pun bagus. Wah, dibandingin sama episode 4 kemarin emang berasa improve sih. Kemudian secara cerita ini bagus buat karakter development Sorato ya. Yang mana Sorato gak harus selalu bergantung sama Kosei mulu. Buktinya dia sendirian bisa tuh. Sebenarnya nih bisa untuk karakter development Kosei juga. Cuma mungkin karena kemarin udah kali. Belum ngomongin Mikoto lagi. Gak heran sih nih kaiju pada dibilang ular medan magnet. Orang makan besi terus. Sampai ke zat-zatnya loh. Mikoto taruh di Medan semua besi habis deh. Medan Gotham City bro. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama,
tanggapan Ayumu mengenai Omega. Ini di awal aja udah bikin Kose keringat dingin ya. Jangan bahas ini dong Ayune. Yang mana Ayumu menanggapi kalau Omega bisa memahami bahasa manusia, terutama dilihat dari segi reaksinya sih. Meskipun nggak yang terlalu detail juga. Karena harusnya di sini Ayumu bisa sekalian bahas Rekiness Armor kemarin ya guys. Selain paham bahasa manusia, dia bisa pakai wujud armor gitu. Tapi untungnya screen time Ayumu gak kayak episode 4 kemarin yang tiba-tiba hilang lah. Karena di ending episode 5 kali ini dia sempat investigasi soal Mikoto ya. Mungkin nanti sisa kulitnya diteliti lebih lanjut deh. Yang 2, karakter Sorato. Asli, Sorato dari kemarin kayak udah terbiasa sama lingkungan bumi sih. Dan di episode 5 ini makin kelihatan ya guys. Dari niatnya yang pengen nolong orang, cara perkenalin diri. Pasin Sorato dapat tumpangan dari Yamasan gak expect weh. Berarti orang-orang pun mau bantu Sorato juga. Bahkan meskipun Sorato gak salah, dia tetap nanya loh, gue salah ya? Makanya nih episode cocok buat karakter development Sorato. Terutama abis battle lawan Mikoto, Sorato sempat ngerenung. Seketika kata Mbak soal Ultraman bukan dewa itu beneran relate aja ya guys. Tapi kalau ngomongin Kose kali ini dia kayak bener-bener ngalahin Kaiju sih. Satunya pengen nolong, satunya pengen lawan, mau gimana? Cuma kita tetap gak bisa salahin Kose juga, karena Kose itu cuma denger dari telepon doang. Orang dia gak ada di situ. Kalau saat itu ada, mungkin dia bakalan kepikiran buat nolong Mikoto juga ya. Yang 3, Miko Nishiki. Menjadi special guest untuk episode 5 ini, yang mana Miko merupakan seorang gadis muda dengan backstory sedih yang berusaha berteman dengan kaiju ular bernama Mikoto, sekaligus menjaga kaiju ini agar tidak sendirian. Walaupun dia tahu zat besinya makin lama makin diserap, dia tetap pengen sama Mikoto mulu. Sedangkan kehidupan bareng sama bibinya itu dia kayak berasa no life aja ya. Namun dengan kejadian kepergian Mikoto ini, Miko pun mulai bisa kembali terbuka dengan bibinya. Bisa mulai akur lagi. Sebenarnya dia sama Sorato awal-awal juga gini sih. Tapi pas Sorato udah nolong Mikoto, dia kayak lebih terbuka ke Sorato meskipun baru pertama kali ketemu ya guys. Seolah-olah Mikoto ini kayak jadi penghubung biar Miko lebih terbuka ke orang-orang. Yang keempat, Ohebi no Ushi no Mikoto. Kaiju ular yang debut di episode kali ini, yang mana Miko menemukan sebuah ular tersebut saat masih seukuran tangan dan terus memberinya makan sampai berukuran human size dengan besi-besi dari pertanian bibinya. Ya kalau kita lihat nih kaiju sebenarnya jinak, tapi dia kayak gak bisa kontrol kekuatannya doang. Karena kalau tadi kekuatan Mikoto bisa dikontrol harusnya gak masalah sih. Dan untuk desainnya sendiri mirip seperti ular putih dengan corak besi di seluruh tubuhnya. Wah ini jadi ingat sama Nurse juga ya guys. Bahkan dari preview gambarnya mirip bener loh. Kemudian untuk jurus, meskipun dikit tapi ini bahaya buat manusia ya. Ada metal injection, Mikoto bisa nyerap zat besi dari tubuh manusia agar ukurannya semakin besar. Jadi dia bisa gede gak cuma modal makan doang. Dan terakhir, ada Spike Tails. Ini ekornya emang dibikin tajam biar kepake buat nyerang juga sih. Tapi terlepas ceritanya tadi agak tragis, ya harus kita apresiasi itu behind the scene kostumnya ya guys. Karena dari awal sampai akhir ini Mikoto munculnya full kostum loh. Beneran gak pakai CGI 3D model kayak Vaxe anjir. Padahal kaiju ular. Udah kebayang gak sih shoot gerakin kostumnya gimana? Walaupun mungkin kadang di beberapa scene agak kaku, tapi ini masih bisa diwajarin ya. Soalnya kostum. Yang kelima, scene tambahan di ending song. Ya, ini kalau teman-teman perhatiin bagian ending emang ada scene tambahan sih. Memperlihatkan Sorato yang pergi mengirim paket, namun dengan Kose dan Ayumu yang ragu-ragu. Mungkin mereka takut Sorato salah alamat kali. Cuma kita emang jarang nyadar ya. Dulu kalau nggak salah di Decker ada 2 kali deh. Mungkin karena pengaruh durasi mau gak mau nih scene-nya buat bagian ending aja. Daripada udah capek-capek syuting sama sekali gak dipake. Buat teman-teman yang pengen ngasih tambahan ini silakan banget ya guys. Selain Decker sama Omega yang begini ada lagi nggak? Soalnya di beberapa gue udah lupa sih. Oke guys, ya jadi gitu aja untuk breakdown episode 5 dari Ultraman Omega. Episode yang kita gak expect endingnya bakalan gini ya. Bagus banget buat karakter development Sorato. Yang mana nih sebenarnya buat Kose pun bisa. Sekarang kan Kose ada Rekiness tuh. Jadi ini kayak bisa lebih relate untuk Miko sih. Secara kan mereka berdua temenan sama Kaiju juga. Terus bagi yang komen tumben Omega gak ada episode recap, kalau dari info katanya habis debut Triggeron Armor ya guys. Harusnya tanggal 30 nanti deh. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.